perkenalkan di sini saya Putri Nurafyananda dengan rekan kelompok saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Mariana Silitonga, Melvi Junita Manurung, Paul Andohar Sipayung serta Rama Cahaya Situkir. Nah, di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan mengenai aplikasi diagram Turner. Nah, di mana tujuan video ini kami buat untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah kinetika dan kesetimbangan kimia dengan dosen pengampu yaitu Mem Elfrida Ginting, SI PhD. Baik, sebelum kita masuk ke materi mengenai aplikasi diagram Turner, di sini kita akan membahas sedikit mengenai diagram fase Turner. Nah, sebelumnya kita mengetahui apa sih itu fase. Nah, fase itu adalah keadaan materi yang seragam di seluruh bagiannya, bukan hanya dari komposisi kimianya saja, melainkan juga dari komposisi fisiknya. Nah, lebih jelasnya lagi itu, fase itu adalah wilayah benda yang seragam secara kimia, berbeda secara fisik, dan seringkali dapat dipisahkan secara mekanis. Nah, contohnya yaitu dalam suatu sistem yang terdiri dari es dan air dalam suatu toples atau wadah. Es ini adalah suatu fasa, es batu ini adalah suatu fasa, dan kemudian air adalah fasa kedua, dan udara lembab di atas air itu adalah fasa ketiga. Sedangkan gelas toples ini adalah fasa terpisah lainnya. Nah, kemudian kita mengetahui mengenai diagram Turner. Baik, yang kita ketahui mengenai pengertian diagram Turner itu, diagram Turner itu merupakan suatu diagram fasa berbentuk segitiga sama sisi dalam satu bidang datar yang dapat menggambarkan sistem 3 komponen zat dalam berbagai fasa. Nah, di mana dalam jumlah fasa dalam sistem zat cair 3 komponen tergantung pada daya saling larut antar zat cair tersebut dan suhu percobaan. Nah, sebagai contoh, ada 3 zat cair A, B, dan C. A dan B saling larut sebagian. Sedangkan penambahan zat C ke dalam campuran A dan B akan memperbesar atau memperkecil daya saling larut A dan B. Ditinjau dari sistem yang memperbesar daya saling larut A dan B, di mana dalam hal ini A dan C serta B dan C itu saling larut sempurna. Nah, kelarutan cairan C ini dalam berbagai komposisi campuran A dan B pada suhu tetap dapat digambarkan pada suatu diagram Turner. Kemudian, suatu cairan murni itu bila dicampur dalam proporsi yang sesuai di suhu tertentu dan tekanan tidak membentuk hanya satu fasa homogen saja, tapi 2 fase cair dengan komposisi yang berbeda, di mana fakta ini disebabkan oleh keadaan 2 fasa menjadi lebih stabil dari keadaan satu fasa. Jika fasa ini berada dalam kesetimbangan, maka fenomena ini bisa disebut dengan kesetimbangan cair-cair. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan mengenai aplikasi diagram Turner itu pada komposisi air, kloroform, dan asam asetat. Baik, aplikasi diagram Turner yang selanjutnya yaitu air, di mana sifat fisika pada air yang pertama tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau pada kondisi standar, yaitu pada tekanan 100 kPa atau sama dengan 1 bar dan dengan temperatur 273,15 Kelvin atau 0 derajat Celcius. Titik didih dari air yaitu 100 derajat Celcius, sedangkan titik beku dari air yaitu 0 derajat Celcius. Adapun sifat kimia dari air yang pertama, elektronegativitasnya yang besar, memiliki tegangan permukaan yang besar, serta memiliki gaya kohesi dan adesi. Adapun MR dari air yaitu sebesar 18. Baiklah, selanjutnya adalah aplikasi. Aplikasi yang selanjutnya yaitu kloroform. Nah, di mana sifat fisika dari kloroform ini yaitu wujudnya pada suhu ruang berupa cairan bening, mudah menguap dan berbau khas. Nah, titik didih dari kloroform ini yaitu 61,15 derajat Celcius dan titik bekunya yaitu 63,5 derajat Celcius. Nah, larut dalam benzena bercampur dengan dietil eter, minyak, diglorin, alkohol,
CCl4, dan CS2. Nah, selanjutnya sifat fisika dari kloroform yaitu memiliki rumus kimia CHCl3. Nah, biasanya digunakan untuk pelarut organik bersifat nonpolar dan MR-nya yaitu 119. Aplikasi yang selanjutnya itu tentang asam asetat. Nah, asam asetat sendiri merupakan senyawa kimia asam organik yang dikenal sebagai pemberi asam dan aroma dalam makanan. Asam cuka memiliki rumus epidermis yaitu C2H4O2. Nah, rumus ini seringkali ditulis dalam bentuk CH3COOH. Asam asetat sendiri merupakan reaksi kimia dan bahan baku industri penting. Dalam industri makanan, asam asetat digunakan sebagai pengatur keasaman. Nah, asal mula asam asetat atau pembentukan asam asetat sendiri dihasilkan dari cairan pyrrolicineus yang diperoleh dari distilasi kayu. Kemudian cairan ini direaksikan dengan kalsium hidroksida menghasilkan kalsium asetat, kemudian diasamkan dengan asam sulfat dan kemudian menghasilkan asam asetat. Nah, asam asetat sendiri memiliki sifat fisika dan sifat kimia. Nah, untuk sifat fisikanya yaitu asam asetat pekat atau disebut asam asetat glasial adalah cairan higroskopis tak berwarna, bersifat korosif, memiliki titik beku 16,7 derajat Celcius dan titik didih 118 derajat Celcius. Nah, untuk sifat kimianya memiliki rumus kimia 2C2H4O2. Kemudian memiliki pH 2,4 dan bersifat semipolar. Kemudian larut dalam air. Dan MR-nya itu 60 gram per mol. Baik, selanjutnya itu pengaplikasian diagram Turner. Adapun dari pengaplikasian diagram Turner ini bertujuan untuk membuat diagram Turner dari 3 senyawa yaitu pada air, asam asetat dan juga kloroform. Pada praktikum kali ini yaitu ketika kita mencampurkan air dengan kloroform, maka akan membentuk suatu fasa atau homogen. Dan apabila kita mencampurkan yaitu asam asetat ke dalam campuran homogen tersebut, maka yang awalnya asam asetat akan melarutkan binder dari kloroform sampai binder dari kloroform tersebut habis, sehingga asam asetat tidak akan bisa bercampur dengan campuran awal, sehingga menjadi campuran yang memiliki dua fasa atau heterogen. Sehingga yang awalnya campurannya itu satu fasa menjadi dua fasa. Artinya campuran dari ketiga senyawa ini melewati titik kesetimbangan dari satu fasa menjadi dua fasa. Sehingga tujuan dari praktikum ini yaitu akan mencari titik kesetimbangan di mana pada titik mana dia berubah dari satu fasa ke dua fasa. Pada tabel dapat kita lihat yaitu campuran antara air dengan kloroform dan lalu dititrasi dengan asam asetat. Ketika air dimasukkan CHCl3 atau kloroform pada Erlenmeyer, maka kloroform akan terionisasi sebagian dan sebagian lagi tetap menjadi larutan kloroform atau thinner. Kemudian ketika dimasukkan setetes demi setetes yaitu asam asetat, maka yang awalnya yaitu satu fasa akan berubah menjadi dua fasa pada titik tertentu atau titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan inilah yang akan kita aplikasikan ke dalam diagram Turner. Setelah dilakukannya praktikum, maka diperoleh berapa mililiter setiap komponen yang digunakan. Dan setelah itu kita akan menghitung dan menentukan fraksi mol setiap komponen. Pada Erlenmeyer 1, air digunakan yaitu 0,12, fraksi mol dari kloroform 0,54, fraksi mol dari asam asetat yaitu 0,37. Pada Erlenmeyer 2, fraksi mol dari air 0,26, fraksi mol kloroform yaitu 0,36 dan fraksi mol dari asam asetat yaitu 0,39. Pada Erlenmeyer 3 air yaitu 0,36, kloroform 0,26,
asam asetat 0,37, pada RLMR 4 0,43, pada H2O 0,2, pada klorofom 0,36, pada asam asetat. Pada RLMR 5 fraksi mol dari H2O 0,49, dari klorofom 0,14, dan pada asam asetat 0,37. Pada RLMR 6 H2O 0,53, klorofom 0,11, dan asam asetat 0,36. Pada RLMR 7 air yaitu 0,59, klorofom 0,08, asam asetat yaitu 0,34. Pada RLMR 8 0,62, pada H2O 0,05, klorofom, dan 0,32 asam asetat. Dan pada RLMR 9 yaitu 0,74 H2O, 0,02 klorofom, dan 0,24 asam asetat. Setelah data-data dari fraksi mol setiap komponen didapatkan, maka akan diplot ke dalam diagram Turner. Sebelumnya itu kita akan mempelajari dulu sebagai pendahuluan, yaitu bagaimana bentuk dari diagram Turner tersebut. Pada diagram Turner yaitu seperti segitiga sama sisi, yang pada setiap sisi ini akan bernilai 100 atau 1,00. Pada air dari 0,0 sampai kepada 1. Pada asam asetat yaitu dari 0 sampai dengan 0,1, dan pada klorofom yaitu dari 0 sampai dengan juga 1. Pada diagram Turner itu yaitu di luar daripada kurva diagram Turner atau bagian pada atas itu akan menjelaskan yaitu terdapat satu fase pada campuran, dan apabila suatu titik berada di bawah atau di dalam dari kurva diagram Turner, maka terdapat dua fase pada suatu campuran. Baik di sini yaitu pada titik A, yaitu campuran pada ketiga komponen, yang menandakan bahwa pada RLMR 1 yang kita tahu yaitu bahwa pada titik A ini terdapat 0,54 CaCl3 atau klorofom, sehingga pada titik A ini terdapat lebih banyak klorofom dibandingkan dengan air dan juga pada asam asetat. Setelah itu diplot nilai-nilai pada fraksi mol yang telah kita dapat dari 1 sampai 9, dan yang pada terakhir yaitu pada titik B pada RLMR 9 didapat yaitu bahwa komponen dari air lebih banyak dibandingkan dengan klorofom dan juga dengan asam asetat. Setelah dilakukan yaitu kepada tiap-tiap data dari fraksi mol setiap RLMR, maka diperoleh yaitu sekitar 9 titik, dan 9 titik inilah yang merupakan titik kesetimbangan yang membentuk kurva, sehingga di bawah dari kurva tersebut terdapat dua komponen, sedangkan berada di luar atau di atas dari titik kurva menandakan yaitu satu komponen.